mau lebih semangat dong, lebih berenergi seperti itu ya. Ibu ulang satu kali lagi ya. Iya. Selamat siang anak-anak. Siang. Nah, ini mantap. Jadi karena ini sudah siang, sebelumnya kan kalian pasti sudah berdoa ya. Jadi ibu lupa tanya kabar dulu nih. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Sakit perut, Bu. Lah, kenapa sakit perut Rini? Salah makan? Oh iya. Baik, sebelumnya di sini siapa ketua kelasnya? Mike, Ibu. Saya, Bu. Mike ya. Mike, ada yang tidak berhadir hari ini? Ada, Bu, sepertinya. Ya, siapa Mike? Biar Ibu datang. Tidak mengenali, Bu. Hari ya. Itu saja. Seperti itu ya. Ya. Oh, ya. Bu, ya. Terima kasih, Mike. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, seperti biasa Ibu mengingatkan bahwa pembelajaran kita ini berpatok pada profil Pancasila, yang mana kita itu harus berpikir kritis, lalu bekerja sama atau bergotong royong, dan juga apa satunya kreatif ya. Oke. Lalu sebelum berfokus pada Salindia di depan, Ibu mau bertanya dulu nih. Kalian di sini pasti punya sosok idola yang benar-benar menginspirasi kalian kan? Punya, Coba Ibu tanya dulu dari Mike nih. Mike, siapa idola kamu, Mike? Caca. Pak Uga. Ini rasanya lepas saja. Oh, Bapak Saifullah. Kalau Mira siapa? Maudi Ayunda. Maudi Ayunda. Kalau Farhan? Ronaldo, Bu. Ronaldo. Mika. Messi, Bu, Messi. Kalau Mei? Syahrukan. Ya, siapa lagi? Dontol. Dia tolong sih. Sekali. Aku ikuti. Ya, Jadi sampai jauh dulu. ya, semuanya harus tenang, fokus. Nah, di depan sini kalian pasti tahu dong siapa dua tokoh perempuan di depan ini. Nah, kebetulan sekali kemarin itu kita memperingati hari apa? Benar. Lalu dari tokoh di bawah ini, kalian pasti tahu bahwa mereka ini adalah tokoh yang sangat menginspirasi, terutama dari kaum wanita ya kan? Nah, jadi pertanyaan Ibu, apa manfaat mengenal kisah hidup orang lain? Ada yang bisa jawab? Ya, baik Putri. Memperkaya wawasan Ibu. Nah, ya, betul sekali, memperkaya wawasan kita. Rini? Memotivasi Ibu. Oh iya, betul sekali, pintar. Terima kasih jawabannya Rini dan Putri. Jadi betul sekali, jadi manfaat mengenal kisah hidup orang lain itu adalah untuk memotivasi dan menambah wawasan. Jadi sejauh ini ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Biografi. Bentar. Nah, jadi kita akan belajar mengenai teks biografi. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan dan manfaat kita belajar teks biografi. Jadi tujuan belajar teks biografi itu kita akan mengenali ciri dari teks biografi, struktur teks biografi, dan juga kita bisa menyusun dan menganalisis teks biografi. Nah, manfaatnya itu kita bisa mengambil pelajaran dari tokoh dan mengembangkan kemampuan untuk menganalisis dan menulis. Jadi coba kalian bayangkan, kalian kan tadi sudah ada memiliki idolanya masing-masing kan? Sepertinya yang tadi idolanya Syahrukan kan? Jadi dengan seperti itu coba bayangkan misalnya kalian bisa menulis sesuatu yang menarik dari tokoh
idola kalian seperti itu. Apa yang mau kalian sampaikan itu pasti ada kan yang kalian banggakan bahwa idola saya itu seperti ini. Gitu ya. Jadi karena sudah Ibu jelaskan, Ibu akan menjelaskan mengenai teks biografi. Nah, teks biografi itu adalah teks yang menceritakan kisah hidup seseorang, yang mana ini dianggap penting dan menginspirasi. Lalu isinya itu bisa mencakup perjalanan hidup, karya, prestasi, serta peran orang tersebut di masyarakat. Nah, jadi biasanya itu tuh ditulis oleh orang lain, bukan dari diri sosok tokoh itu. Kalau menulis sendiri itu namanya autobiografi. Ibu mau kalian menonton video dari ini ya. Tolong disimak ya semuanya. Mas, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang salah satu pahlawan kemerdekaan nasional dan pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara, yaitu R.A. Kartini. Setiap tanggal 21 April, rakyat Indonesia selalu memperingati Hari Kartini. R.A. Kartini ditetapkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional oleh Presiden Soekarno. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk simak cerita berikut ini. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya adalah Bupati Jepara. Ia bersekolah di sekolah elit Hindia Belanda yang membuatnya fasih berbahasa Belanda. Di saat sebagian besar wanita pribumi tidak dapat berbahasa Belanda. Saat usianya 12 tahun, ayahnya melarangnya bersekolah karena usia Kartini sudah bisa dipingit menurut tradisi kala itu. Sejak saat itu, Kartini menghabiskan waktunya di rumah dan mulai menulis surat kepada sahabat Belandanya, Rosa Abendano. Selain mengirimkan surat kepada teman-teman Belandanya, Kartini juga mengirimkan tulisan-tulisannya ke majalah wanita di Belanda. Jodoh. Setelah menikah, suaminya mendukung cita-cita Kartini untuk membangun sekolah wanita. Di tahun yang sama, Kartini melahirkan anak satu-satunya. Namun, 4 hari kemudian, ia meninggal dunia di Kabupaten Rembang. Ya, dari video itu kalian sudah menyimak dengan baik atau belum? Udah, Ibu. Nah, jadi Ibu mau bertanya, kalian kan tadi sudah bilang bahwa kalian sudah menyimak dengan baik. Nah, setelah video ini, apa yang membuat tokoh itu istimewa? Coba dijawab. Pahlawan nasional. Ya, betul sekali, pahlawan nasional. Kira? Karena ia memperjuangkan hak wanita. Iya, betul sekali. Jadi Manti dan Emira sudah bisa menangkap dari video itu ya. Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Lalu dari video yang kalian tangkap, apa saja informasi penting yang harus ada dalam teks biografi? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Pendidikannya Kartini. Iya, betul. Pendidikan adalah salah satunya. Ya. Ya, pintar sekali. Terima kasih Putri. Nah, bisa menjawab? Apa Bu? Sepertinya Iqbal tidak memperhatikan ya. Jadi, menurut kalian dari teks biografi itu apa yang penting? Tadi Putri sudah menjawab. Latar belakangnya, Bu. Iya, betul sekali. Latar belakang.
Yang pertama tuh ada identitas tokoh, Ya. lalu ada riwayat pendidikan, Iya. kemudian ada prestasi dan karyanya itu Bu. Wah, iya. Iya. Oke. Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai teks biografi lagi ya. Nah, jadi ciri kebahasaan teks biografi itu ada 6. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga. Ada dia, beliau, ia. Tadi kalian sudah menyimakkan video yang Ibu tampilkan bahwa orang tersebut menyebutkan Ibu Kartini itu dengan kata dia, beliau, ia, seperti itu. Lalu yang kedua, ada menggunakan kata kerja tindakan, yang mana seperti belajar, bekerja, dan berjuang. Jadi tadi ada dijelaskan bahwa Ibu Kartini itu ingin membangun sekolah wanita. Nah, itu kan berupa kata kerja tindakan. Nah, yang ketiga ada menggunakan kata kerja pasif, seperti dikenal, dihormati, dan dibesarkan. Jadi Ibu Kartini itu tentunya sangat kita hormati dan kita kenang karena beliau memperjuangkan hak wanita, ya kan? Lalu yang keempat ada menggunakan konjungsi waktu, seperti kemudian, setelah itu, sejak, dan saat itu. Lalu yang kelima, menggunakan keterangan waktu dan tempat untuk memperjelas kronologi peristiwa. Yang terakhir ada menggunakan kalimat fakta untuk menunjukkan informasi yang benar-benar terjadi. Selanjutnya yaitu ada struktur teks biografi. Jadi anak-anak, struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua peristiwa penting atau rekam jejak, dan yang ketiga ada reorientasi atau penutup. Yang mana orientasi itu merupakan bagian pembuka, seperti informasi awal tentang tokoh, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir. Nah, yang kedua yaitu rangkaian peristiwa atau pengalaman hidup tokoh. Yang terakhir yaitu bagian akhir yang berisi simpulan, pesan, atau pandangan penulis. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dari penjelasan dari yang sudah Ibu paparkan, kalian pasti tahu apa perbedaan teks biografi dengan teks fiksi, cerita fiksi. Nah, karena teks biografi ini berisi fakta, seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat kelompok kecil. Kalian mau Ibu buatkan atau pilih sendiri? Buatkan Pilih sendiri ya. Dua-dua ya. Ada yang 2, ada yang 3 ya. Buat kelompok kecil ya. Ya, Ibu. Jadi tugasnya ialah membuat teks biografi berdasarkan kesepakatan kelompok. Kalian mau membuat tokoh siapa ya? Jadi diskusikan. Hari ini juga dikumpulkan karena minggu depan akan dipresentasikan. Oh iya, juga itu dianalisis ya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Dianalisis seperti apa maksudnya? dianalisis sesuai dengan struktur yang sudah Ibu ajarkan. Baik, Ibu. Ya. Kalian mau Ibu beri waktu berapa lama? Minggu cukup. Berapa menit cukup? 15 menit. 30. 15 menit ya. Ya. Oke. Jadi tahapannya itu kalian harus menentukan tokoh dulu, lalu kumpulkan informasi seperti latar belakang dan lain-lain, dan susun kerangka teksnya ya. Baik, Ibu. Bismillah. Anwar kamu Sudah semuanya? Apakah sudah? Kita gitu. Oke, sebentar lagi ya. Padahal itu
Sedikit lagi Ibu. Aduh, sedikit lagi Ibu. Sedikit lagi Ibu. Mulai sama kelompok Ibu. Bu, kelompok kita sudah Bu. Apa sih? Kita boleh. Terima kasih ramanya. Coba tadi kan? Emira Mas sudah. Tulis nama. Kelompok Bu. Enggak, kelompok. Kalian sudah. Semua tunggu. Duduk. Sudah. Ibu. Bukan saya di paling Bu. Ibu. Ya. Ibu, kami sudah Bu. Ibu benar. Duduk. Ya. Bu, sudah Bu. Sabar. Ronaldo musisi. Kasih. Main piano. Terima kasih ya. Semua sudah mengumpulkan. Sudah. Ya, terima kasih semuanya. Nanti minggu depan akan kita lanjut untuk penugasan ini. Nanti perwakilan dari kelompok kalian tolong presentasikan ya. Baik Ibu. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, terima kasih untuk murid-murid Ibu yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Kalian sudah hebat. Oke. Yang tadi sudah menjawab dengan baik dan benar, diteruskan. Yang masih malu-malu itu dikembangkan ya, tidak apa itu. Aduh, kita semua di sini belajar. Nah, jadi simpulan, ada yang bisa memberikan simpulan? Reni senyum-senyum mau memberi simpulan? Silakan. Jadi kesimpulannya teks biografi adalah teks yang menceritakan kisah nyata kehidupan seseorang. Teks biografi terdiri dari 3 struktur, yaitu ada orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Ya, bagus sekali Leni. Terima kasih untuk Nah, jadi kalian bisa scan code di depan ini biar ibu tahu yang mana kalian kurang bisa atau kurang dimengerti dari kalian tadi. Ekspresi. Yang bisa Bu, emang ada. Oh iya. Ya Ibu sudah Ibu. Saya sudah mengisi dan lengkap Ibu. Sudah cukup. Terima kasih ya. Nanti ibu periksa siapa yang masih kurang dimengerti, nanti kita perbaiki. Ya, Ibu. Ada yang mau bertanya sebelum ibu tutup? Cukup Ibu. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini, dan maaf kalau ada salah perbuatan atau salah kata atau masih sulit dimengerti. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.